Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala edisi Prapaskah berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Bertobatlah supaya kamu hidup, yang didasarkan pada Yeskil 18 ayat 31 dan 32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Kalimat ini merupakan seruan pertobatan yang disampaikan Yeskil kepada bangsa Israel tatkala mereka sedang dalam masa pembuangan dan hidup menderita. Namun mereka merasa apa yang mereka alami ini bukan karena kesalahan mereka, tetapi akibat kesalahan nenek moyang mereka. Dan dengan lantangnya mereka mengatakan, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Di dalam Yeskil 18 ayat yang kedua. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka lah yang berdosa. Mengapa mereka harus menanggung akibatnya? Mereka merasa tidak berbuat dosa, tetapi kok kena getahnya. Maka Yeskil meluruskan pemahaman yang salah tersebut. Itu dalam ayat ketiga dan keempat. Allah secara tegas mengatakan, semua jiwa aku punya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan semua manusia dan memberi kehendak bebas, sehingga manusia bebas untuk memilih menuruti jalan Tuhan atau tidak. Mereka tidak dibelenggu oleh keturunan. Tuhan menegaskan satu prinsip, bahwa orang berdosalah yang akan menerima hukuman apabila seseorang melakukan keadilan dan kebenaran. Meski dia dilahirkan dari orang tua yang fasik atau jahat, dia tidak akan menanggung kesalahan orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, apabila seseorang terlahir dari orang tua yang benar, namun orang itu melakukan segala yang jahat, maka dia harus dihukum. Nabi Yeskil mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah, seperti yang juga ditekankan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam bagian ini, umat Israel bukan hanya mengkambing hitamkan atau menyalahkan nenek moyang mereka, tetapi terlebih mereka juga mengkambing hitamkan Allah sendiri. Mereka menuduh Allah bertindak yang kurang tepat terhadap mereka. Dalam Yeskil 18 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Tuhan menghukum mereka bukan karena tindakan Allah yang tidak tepat, tetapi karena tindakan mereka sendiri yang tidak tepat di hadapan Allah, yakni mereka telah berubah setia dari Allah. Mereka telah meninggalkan Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat 26. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, dia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, Yeskil mengajak mereka untuk bertobat, untuk berpaling dari durhakanya, untuk kembali kepada Allah supaya memperoleh kehidupan.
Sikap bangsa Israel di zaman Yeskil ini bisa jadi juga menjadi sikap kita semua. Tatkala kita mengalami persoalan, masalah, dan penderitaan, maka dengan mudahnya kita mengkambing hitamkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan dan menuduh Allah telah berbuat yang tidak adil terhadap kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan penuh penyesalan, mengakui diri kita sebagai orang yang berdosa, yang memiliki banyak kelemahan, sehingga kita memperoleh pengampunan-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami karena kami seringkali menyalahkan orang lain, dan terlebih seringkali kami juga menyalahkan Engkau. Padahal apa yang kami alami ini merupakan akibat dari kesalahan kami sendiri. Berikan kami kepekaan terhadap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.